kembali dengan saya Haryono, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 74 Jakarta Selatan. Pada kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh teman saya yaitu Bu Irma. Nah, Bu Irma ini merupakan guru matematika di SMA Negeri 74 Jakarta. Selamat pagi Bu Irma. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu Irma hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau Bu Irma dalam keadaan sehat. Bu Irma, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Irma ya. Jadi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Irma di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran Bu Irma di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Irma lakukan. Dan kenapa sekarang kita melakukan observasi? Karena sebagai persiapan awal Bu Irma sebelum nanti Bu Irma melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, diharapkan itu nanti Bu Irma lebih siap ya, terus lebih percaya diri dan dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid Bu Irma. Jadi ada beberapa hal Bu Irma yang ingin saya tanyakan kepada Bu Irma terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Irma lakukan. Nah, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Irma. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Irma capai dalam proses pembelajaran nanti Bu Irma? Oke, baik. Tujuan pembelajaran nanti akan saya bawakan khususnya pada topik turunan trigonometri ya Pak. Turunan trigonometri ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami interval di mana grafik fungsi trigonometri naik ataupun turun. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan interval di mana grafik fungsi trigonometri naik dan turun. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya terkait dengan turunan di trigonometri yang Bu Irma ya. Lalu kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bu Irma capai dalam proses pembelajaran nanti Bu Irma? Area pengembangan yang akan saya capai nanti ada 2. Yang pertama Pengetahuan. Dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi ya. Di pengetahuan nanti siswa mengerjakan contoh soal yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Ya. Kemudian di keterampilan nanti setelah mengerjakan LKPD, para siswa membuat kesimpulan bagaimana ciri-ciri grafik fungsi naik atau turun dari fungsi trigonometri. Ya, baik. Jadi di area pengembangan ini ada 2 ya Bu Irma ya. Berarti pengetahuan dan keterampilan yang ingin Bu Irma kembangkan dalam kegiatan proses pembelajaran nanti. Kemudian saya juga ingin mengetahui terkait dengan strategi pembelajaran yang akan Bu Irma terapkan dalam proses pembelajaran nanti, baik itu terkait dengan model, metode maupun media pembelajaran yang akan Bu Irma gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Baik Pak, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa, nanti yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan ekonomi. Kemudian sosial dan emosional maksudnya kali ya. Oh iya, sosial dan emosional. Ya. Kemudian nanti akan dilakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan kearifan masing-masing peserta didik. Kemudian nanti metode pembelajarannya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan ada penugasan. Iya, baik. Nah, jadi berarti terkait dengan model, metode, dan media pembelajaran juga Bu Irma sudah siap ya. Tadi Bu Irma akan menggunakan model pembelajaran, modelnya Discovery Learning. Kemudian metodenya itu diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dan kemudian medianya ini tadi bisa medianya ada LKPD, ada laptop, terus ada Infocus ya. Nah, lalu kapan nih kira-kira Bu Irma akan melaksanakan kegiatan tersebut? Di kelas mana, kemudian di hari apa, dan di jam berapa kira-kira Bu Irma? Kebetulan saya ada kelas itu di hari Kamis Pak. Hari Kamis ya. Jam 3 dan 4 di kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1. Nah, baik Bu Irma, berarti nanti saya akan datang ke kelas Ibu di hari Kamis di jam 3 dan 4. Nanti saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Bu Irma lakukan pada saat itu. Terus nanti setelah saya melakukan observasi,
dan kemudian Bu Irma sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya, nanti kita akan melakukan namanya kegiatan pasca observasi. Nah, di kegiatan pasca observasi ini nanti saya akan ditemani oleh pengajar praktek. Jadi nanti bertiga, saya, Bu Irma, dan pengajar praktek untuk melakukan percakapan praobservasi. Nah, sebelum saya mengakhiri percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Bu Irma dapatkan dari hasil percakapan praobservasi pada hari ini? Jadi saya sekarang mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya akan mengajar di kelas Pak, baik dari metode, strategi, ataupun media yang akan saya gunakan. Baik Bu Irma, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan praobservasi. Sampai ketemu nanti ya Bu Irma pada saat kegiatan observasi, pada saat Bu Irma mengajar di kelas. Baik, demikian kegiatan praobservasi pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan praobservasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Irma atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, satu orang, siapa yang ingin memimpin doa? Ya, silakan Randy. Bersiap. Baik, Mas. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ananda, Andika, Anila, Anissa, Azara, Bintang, Daviano, Endang, Eni, Ervinda, Fitri, Haidar, Humaira, Ilham, Intan, Juliana. Sakit atau izin? Sakit. Naufal? Sakit juga. Raffi? Oke. Ramdan? Rian? Izin. Sehan? Nejat? Palupi? Ramadhani? Raisya? Rakan? Randito? Ryan, Randy, Riva, Satria, Sela, Aziza, Tiara, Weni, Yuda. Oke, hari ini kita materinya materi baru ya. Ada yang sudah tahu? Belum ya? Jadi sudah ada di depan. Hari ini kita akan belajar fungsi naik dan fungsi turun trigonometri. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3. Yang pertama, kalian mampu memahami interval fungsi naik dan fungsi turun trigonometri. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun trigonometri. Dan yang terakhir, kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun trigonometri. Tetapi sebelumnya kita ingat kembali dulu, apa itu fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar. Oke, di sini Bu ada video. Coba kalian perhatikan dan kalian amati videonya sebentar ya. Adalah seorang penyakit sukses. Ia memelihara ribuan ekor ayam
Di belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Suatu ketika, wabah virus menyerang peternakan manusia. Setiap hari, ada saja ayam yang sakit, lalu mati. Dan tiap hari, semakin banyak ayam yang mati. Kejadian ini sudah berlangsung selama 3 hari. Nah, Budi 1 hari. Kapan ya virus ini akan musnah? Budi berpikir, jika terus-terusan seperti ini, bisa-bisa semua ayamnya mati. Dan peternakan Memberikan kesimpulan bagaimana itu fungsi naik dan fungsi turun fungsi aljabar dari video yang kalian lihat tadi, nak. Apa ciri-cirinya fungsi naik? Oke, silakan Ryan. Jadi kan kalau di videonya itu bisa tahu kalau misalnya ada suatu gejala terus bisa dihitung berapa kapan akan semakin memburuk dan sampai ke titik puncaknya hingga nanti akan turun gitu kan. Terus itu kan ada persamaan kuadrat, ada grafiknya juga, grafik persamaan kuadrat yang melengkung itu kurvanya. Dan tadi kalau nggak salah itu 2 plus 14 x kuadrat ya. Nah, Oke. si petaninya ini kan pengen tahu kapan kira-kira virusnya ini bakal berkurang sehingga ayam-ayamnya bisa bertahan sampai berapa lama. Nah, terus dia hitung kalau misalnya ternyata jika kurvanya ini turun itu berkaitan dengan fungsi turunan. Jadi ketika kurvanya turun itu dikaitin dengan penurunan dari fungsinya itu adalah jika f aksen x kurang daripada 0. Sedangkan ketika dia naik dia akan memiliki f aksen x lebih daripada 0. Iya, benar. Kita kasih aplaus dulu buat Ryan ya. Oke, dari video tadi bisa kita ingat kembali bahwa ketika fungsi aljabar dia naik ketika turunannya lebih besar dari 0 dan dia turun ketika turunannya kurang dari 0. Jadi hari ini kita akan melihat grafik fungsi naik dan grafik fungsi turun dari trigonometri. Jadi hari ini kita belajar berkelompok. Di sini Ibu ada LKPD. Jadi dari LKPD ini kalian diskusi dengan temannya, dikerjakan, diikuti langkah-langkahnya. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan pada Ibu ya. Nih. Oke, silahkan berdiskusi. Jangan lupa dituliskan nama anggota dan nama kelompoknya ya. Jika ada langkah-langkah yang kurang paham boleh ditanyakan pada Ibu. Ya, dikerjakan di LKPD-nya saja, dicoret di LKPD-nya saja. Oh ya, maaf. Enak. Ini dilihat kembali catatannya apa kemarin turunannya. Nah, tinggal diisi di sini ya. Oke. Yuda, ayo Yuda. Ikut diskusi dengan temannya. Oh, ini kelompok 2 ya? Iya, Bu. Teman kamu tidak ada yang punya yang bisa kamu pinjam? Ya. Wah. Sini.
bebas berapa aja, tapi jangan yang digarisin nih 180. Ya, turunannya tadi ada. Nah, ini dia juga. Ya, solusi. Oke, sekarang tinggal hitung deh berapa tuh hasilnya. Lihat tabelnya. Ini yang paling kecil di kiri, kemudian di sini ini besar 20. Di ujung mana diletakkan bawah, di ujung kanan diletakkan 260. Oke, mana tuh? Sebarang. Berarti terserah kamu mau aksen X tadi sudah ketemu belum aksen X-nya? Udah. Nanti tinggal ulangi dari langkah 1 sampai langkah 4 turunannya. Langkah 1 kan tadi ini nih. Apa ini langkah 1, langkah 2, langkah 4, uji titik. Iya, nanti sampai ketemu ininya terakhir. Iya kali. Oke? Oke, ini udah benar nih. Sudah. Fungsinya nih, menurut kamu ini fungsi apa nih? Ke atas berarti fungsinya naik atau turun? Naik. Kemudian dari sini turun. Berarti naik dari 0 sampai 90. Udah tinggal tulis. Berarti naik dari 0 sampai 90. Turun dari 90 sampai ada lagi. Kalau ke sini dia masih turun lagi dong. Berarti sampai 200. Kalau yang ini fungsi apa nak? Naik. Jadi penulisannya fungsi naik yang pertama tadi gini. Ada lagi nggak? Nah, tinggal tulis dari sini sampai benar. Ini turun ya, ini ganti ya nak, jadi turun ya. Iya, harusnya mesti turun kan. Ini udah benar nih. Perhatikan gambar garis bilangan dan fungsi naik pada daerah. Lihat nih nak, ini kan naik. Nah, naik berarti dari 0 sampai 180. Coba 90 kan. Berarti daerahnya positif atau negatif? Positif. Berarti ini daerah positif. Yang turun ini mulai turun nih. Turun sampai 27. berarti di sini daerahnya negatif. Yang turun ini kan 90 sampai 270 negatif. Sekarang tulis nih fungsi naik dari mana tadi? 0 sampai 90. Ada lagi tidak yang naik? Penulisannya seperti ini ya nak. X-nya lebih besar dari 0 kurang dari 90. Ada lagi yang naik? Iya benar. Berarti ini dari 270 sampai 60. Nanti tulis lagi di sini ya. Ini kurang dari kan Bu? Ya benar ya, kurang dari. Berarti nggak ada tuh tanda lebih dari Tapi kalau membacanya ini, kalau dari sini X ini lebih dari 90 kurang dari Kurang dari 180. Enggak, bacanya dari X nak. kurang X dari 90 lebih dari 90 kurang dari 180. Tapi kalau bacanya dari sini 90 kurang dari X kurang dari 180. Oke. Kalau kebalik X lebih dari 90. Oke? Kurang dari 180. Ya. Oke, baik. Sepertinya pengerjaan LKPD-nya diskusinya sudah selesai. Sekarang kita bahas bersama. Kelompok berapa nih yang ingin mempresentasekan ke depan hasil kerjanya? Oke, kelompok 2. Yuk, silahkan maju kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Maju aja semua teman-teman. Ini boleh bagi-bagi kayak. Tidak usah satu orang aja, sedikit kok. Di sini. Iya. Diperkenalkan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kembali terkait LKPD yang telah Ibu Irma berikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Satria Eka Nusantara, akun 31. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra, absen 2. Perkenalkan, nama saya Muda Raja, absen 14. Saya Wendra Ini, absen 35. Saya kalau biar dari Makal
Oke teman-teman, boleh diperhatikan LKPD yang telah didapatkan atau di papan tulis. Di soal pertama ada jika Y sama dengan sin X, maka Y aksennya berapa? Turunan dari sin X itu yaitu cos X. Nah, di soal kedua ada jika Y sama dengan cos X, maka Y aksennya berapa? Turunan dari cos X itu sendiri yaitu min sin X. Oke, lanjut di aktivitas pertama. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin x. Yang telah kita dapat tadi, turunan dari sin x itu apa? Ayo ngomong bareng. Cos x. Cos x. Nah, di soal kedua, carilah pembuat 0 dari turunan pertama fx. Jika f aksen x sama dengan 0, cos x sama dengan 0, x sama dengan 90 derajat. Apalagi 270 derajat. Betul. Nah, ini digeser saja ya. Soal keempat, ada uji titik. Ambil sembarang nilai x, substitusi ke f aksen x. F aksen x sama dengan misal cos x. Misal x-nya ini 180 derajat. Kita tulis fx cos 180 derajat. F aksen x cos 180 berapa? Min 1. Betul. Selanjutnya ada maka daerah yang terdapat titik x sama dengan 180 derajat bernilai negatif. Baik, untuk selanjutnya perhatikan LKPD-nya masing-masing. Enak. Oke. Selanjutnya ada ini kita akan menggambar apa? Daerah yang terdapat titik x ya. Ini ada 0 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini nilai positif, nilai negatif, positif, negatif. Gimana dah? Pasang gimana sih? Pasangnya gini ya? Klip. Nah, gitu. Gini. Apa? Nah, oke. Kita bandingkan ya dengan gambar grafik fungsi x itu sin x sebagai berikut. Kita lihat di sini dari 0 itu bernilai positif, dia naik grafiknya ke 90 derajat. Dan dia bernilai negatif ketika 90 derajat itu ke 270 ke 360 bernilai positif, berarti dia grafiknya naik. Nah, perhatikan lagi nih garis bilangan fungsi pada daerah positif, berarti ini positif ya, positif. Aduh, maaf tulisannya. Nah, fungsi turun pada daerah negatif, negatif itu turun ya, positif naik. Negatif. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulannya fungsi naik. Oh ya, kesimpulannya itu fungsi naik pada saat f aksen x lebih dari 0 dan fungsi turun itu pada saat f aksen x kurang dari 0. Sudah. Oke, baik teman-teman, itu saja. Bukan itu saja, berikut materi yang dapat kami sampaikan kembali atas LKPD yang Ibu Irma berikan. Sekiranya semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelasnya dulu ya. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah bisa kembali ke tempatnya. Oke, dari pemaparan kelompok 2 tadi ada tidak yang ingin bertanya atau ada tidak yang ingin menambahkan?
Apa ada yang berbeda dengan pengerjaan LKPD-nya? Ada yang berbeda? Sama ya. Jadi benar ya, tadi kesimpulan dari kelompok 2 sama juga dengan kesimpulan kelompok-kelompok lain bahwa turunan trigonometri sama dengan turunan aljabar ya. Fungsinya naik ketika f aksen x-nya lebih besar dari 0 dan fungsi itu turun ketika f aksennya kurang dari 0. Oke, baik, ini di depan ada tugas mandiri, nanti dikerjakan di rumah. Besok kita periksa bersama ya. Dan besok materi kita selanjutnya adalah stasioner, titik stasioner dari fungsi trigonometri. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Haryono, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 74 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Irma. Bu Irma ini adalah guru yang sudah diobservasi pada saat kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bu Ajijah selaku pengajar praktek saya di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Irma dan Bu Ajijah. Oke, selamat pagi Pak Har. Bagaimana kabarnya Bu Irma dan Bu Ajijah? Baik, sehat. Alhamdulillah, baik ya, berarti Bu Irma dan Bu Ajijah dalam keadaan sehat ya. Baik, alhamdulillah. Di percakapan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Irma terkait dengan kegiatan observasi pada saat Bu Irma melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, tentunya tujuan daripada kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah Bu Irma lakukan. Nah, Bu Irma, kita ketemu lagi nih Bu Irma. Kira-kira apa yang ingin kita bahas nih pada pertemuan kali ini Bu Irma, menurut Bu Irma? Oh iya Pak Har, hari ini kita mau melakukan evaluasi dari kegiatan pembelajaran saya yang sudah Pak Hari observasi kemarin. Oh baik, jadi kita bertemu lagi ya Bu Irma ya, untuk membahas tentang kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Irma lakukan. Oke, baik Bu Irma. Nah, menurut Bu Irma itu kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan jalannya observasi yang sudah berlangsung di kelas Bu Irma? Cukup puas Pak Har, karena kemarin semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Cuman masih ada beberapa kekurangan. Oke, jadi berarti Bu Irma cukup puas ya dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan ya, karena alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik, biarpun masih ada kekurangan gitu Bu Irma ya. Iya, benar. Oh baik Bu Irma. Nah, begini Bu Irma, jadi apa Bu Irma bisa menceritakan kembali terkait dengan area pengembangan apa yang Bu Irma lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Irma lakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran? Oke, untuk langkah-langkahnya kemarin sudah saya tuangkan dalam RPP sebelum melakukan pembelajaran Pak. Dan untuk area pengembangannya ada dua, area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan, para siswa akan mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun dari kurva trigonometri. Dan untuk area keterampilannya, nanti siswa menuliskan rangkuman atau kesimpulan dari bagaimana itu fungsi naik dan fungsi turun dari suatu kurva trigonometri. Oke, baik Bu Irma. Jadi terkait dengan langkah-langkahnya dan tahapannya itu Bu Irma, langkah yang pertama membuat RPP ya Bu Irma ya. Terus kemudian untuk area pengembangannya Bu Irma di sini mengembangkan area keterampilan dan pengetahuan ya Bu Irma ya. Benar, Pak. Oke, baik Bu Irma. Nah, menurut Bu Irma sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bu Irma sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum kira-kira menurut Bu Irma? Sudah berhasil dan sudah berjalan dengan cukup baik. Seperti yang saya katakan tadi Pak, tetapi masih ada kekurangannya.
Jadi menurut Bu Irma itu sudah berhasil ya, tapi masih ada kekurangannya ya Bu Irma ya. Nah, menurut Bu Irma, apakah ada kekurangan yang Bu Irma rasakan pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan apakah ada kendala-kendala yang Bu Irma hadapi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Pada kegiatan pembelajaran kemarin saya sempat lupa untuk melakukan refleksi, Pak. Dan untuk kendalanya mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Jadi mereka hanya mengandalkan temannya saja dan tidak aktif. Jadi menurut Bu Irma itu untuk kegiatan pembelajaran itu, untuk permasalahannya Bu Irma lupa tadi ya, lupa tidak melakukan refleksi ya. Iya, kebetulan saya juga melihat, saya mengamati. Jadi Bu Irma lupa pada saat akhir kegiatan pembelajaran tidak melakukan refleksi. Dan untuk kendala-kendalanya di sini tadi yang seperti saya catat nih, barusan Bu Irma katakan bahwa mereka itu kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok ya Bu Irma ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok? Kira-kira masalahnya apa tuh Bu Irma? Mungkin mereka merasa kurang nyaman dengan teman satu kelompoknya. Jadi nanti saya akan lebih memperbaiki lagi pembagian kelompoknya supaya mereka satu kelompok dengan teman-temannya yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Misalnya Pak, nanti yang ada yang dengan gaya belajar auditori, ada yang dengan gaya belajar visual dan kinestesis. Jadi mereka lebih nyaman dalam melakukan kerja kelompoknya. Oke, berarti untuk memperbaiki tadi yang kurang aktif dan tidak mau bekerja dalam kelompok gitu. Jadi Bu Irma akan memperbaiki kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tadi ya, disesuaikan dengan gaya belajarnya. Ada yang visual nanti, ada yang auditori, dan juga ada yang kinestetik ya. Berarti kan ini bicara ke depannya ya Bu Irma ya. Bu Irma akan memperbaiki dengan menerapkan gaya belajar yang tadi Bu Irma sebutkan. Nah, kira-kira kapan nih Bu Irma akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bu Irma sampaikan barusan tadi? Rencananya secepatnya Pak, atau nanti boleh di semester depan. Berarti Bu Irma akan menerapkan secepatnya, dan kalau tidak sempat secepatnya berarti akan menerapkannya nanti di semester depan. Baik, Bu Irma, saya tunggu ya rencana-rencana Bu Irma itu. Mudah-mudahan rencana Bu Irma itu segera dapat diterapkan di kelas ya, sehingga dalam kegiatan pembelajaran Bu Irma nanti ini lebih menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa-siswa SMA Negeri 74. Baik, Pak. Baik Bu Irma, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bu Irma rencanakan secepatnya bisa terrealisasikan di dalam kelas. Baik, akhirnya selesai sudah semua rangkaian kegiatan tahapan dalam supervisi akademik yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan diakhiri dengan pasca observasi. Saya Haryono, calon guru penggerak Angkatan 8, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.